Siapa yang pantas memegang mahkota Performance Queen di generasi 4? Pertanyaan ini mungkin terdengar klise, tapi di tahun 2026 ini jawabannya semakin menarik dan semakin rumit. Di satu sisi, kita punya ITZY, sang pionir teen crush yang mendefinisikan standar sinkronisasi tarian K-pop sejak 2019. Mereka adalah grup yang membuat kita semua percaya bahwa menari sambil bernyanyi live dengan nada tinggi itu mudah. Di sisi lain, ada LE SSERAFIM, sang penantang dengan konsep fearless yang mengubah panggung musik menjadi catwalk fashion. Mereka bukan cuma idola, mereka adalah atlet yang menjelma menjadi artis. Dengan stamina monster yang menaklukkan pasar Amerika, hari ini kita akan bedah tuntas, bukan untuk menjatuhkan salah satu, tapi untuk melihat bagaimana dua grup ini mengambil jalan yang berbeda di tahun 2024 dan 2025. Bagaimana kembalinya Lia mengubah dinamika ITZY, dan apakah dominasi LE SSERAFIM di Billboard membuat mereka tak tersentuh? Siapkan light stick kalian, ini adalah analisis mendalam LE SSERAFIM versus ITZY. Mari kita mulai dari identitas mereka. Masuk ke tahun 2025, kedua grup ini mengalami transformasi yang cukup signifikan. Kita bahas ITZY dulu. Setelah kembalinya Lia di era album Gold pada akhir 2024, ITZY seakan menemukan kembali nyawa vokal mereka yang sempat hilang. Kalian sadar nggak sih, lagu-lagu ITZY di tahun 225 September, Earthy Girls Will Be Girls, dan Tunnel Vision terasa lebih matang. Mereka tidak lagi berteriak, I love myself, dengan gaya remaja pemberontak seperti era Dala-Dala, tapi lebih ke arah wanita dewasa yang elegan namun tetap fierce. JYP Entertainment akhirnya menyadari bahwa Yeji Rujin, Chaeryeong, Juna, dan Lia bukan lagi remaja. Transisi mereka ke konsep yang lebih sophisticated ini adalah langkah penyelamatan yang krusial, mengingat kritik pada era sneakers dan cake yang dianggap terlalu kekanak-kanakan oleh sebagian fans. Sementara itu, LE SSERAFIM di bawah HB dan Source Music mengambil rute yang sangat berbeda. Mereka konsisten dengan branding chic dan cool. Di tahun 2025, lewat EP Hot, mereka semakin mempertegas posisi sebagai grup yang trendy. Musik mereka bukan cuma untuk didengar, tapi untuk gaya hidup. Kalau ITZY adalah tentang skill teknis, LE SSERAFIM adalah tentang vibe. Lagu-lagu seperti Easy dan Crazy 2024 sangat minimalis, beatnya repetitif, tapi adiktif, dirancang khusus untuk viral di TikTok dan Instagram Reels. Mereka tidak mencoba memamerkan nada tinggi 5 Oktoberaf, tapi mereka menjual attitude, dan strategi ini berhasil besar di pasar barat. Jadi, skor sementara untuk konsep, ITZY menang di variasi vokal dan kedewasaan musik, sementara LE SSERAFIM menang telak di branding dan relevansi tren masa kini. Ini dia dagingnya, performance. Siapa yang lebih jago? Jujur, kalau kita bicara soal teknik tari murni, ITZY masih sulit dikalahkan. Sinkronisasi mereka itu levelnya beda. Coba perhatikan dance break di lagu comeback terbaru mereka. Detail gerakan tangan, sudut siku, sampai hentakan kaki Yeji dan Chaeryeong itu presisi banget. Mereka menari seperti satu robot dengan 5 kepala. ITZY adalah definisi perfeksionis. Kekuatan utama ITZY adalah mereka membuat koreografi tersulit terlihat gampang. Ini pedang bermata dua, karena kadang penonton awam nggak sadar betapa susahnya gerakan itu sampai mereka coba sendiri dan encok. Di sisi lain, LE SSERAFIM pendekatannya lebih ke stamina dan kekuatan fisik. Mereka dikenal sebagai gym rat K-pop. Koreografi mereka mungkin tidak sekompleks ITZY dalam hal detail isolasi tubuh, tapi powernya hilang. Lihat saja era Anti-Fragile sampai Hot. Gerakan mereka banyak melibatkan otot inti core, floor work, dan formasi yang butuh ketahanan fisik tinggi. LE SSERAFIM menjual energi. Saat kalian nonton mereka, kalian ikut merasa capek, tapi bersemangat. Mereka sangat pintar menutupi kekurangan teknis vokal yang sempat jadi kontroversi di awal 2024 dengan stage presence yang teatrikal dan percaya diri. Jadi, bedanya di sini, ITZY menari untuk memamerkan seni tari itu sendiri, artistry. Sedangkan LE SSERAFIM menari untuk menunjukkan dominasi dan kekuatan power. Kalian tim mana? Tim teknik atau tim power? Sekarang kita harus bicara data. Angka nggak pernah bohong kan? Di tahun 2025, peta kekuatan sedikit berubah. Secara penjualan fisik, album LE SSERAFIM memimpin. Album Crazy dan Hot 2025 mencatat angka penjualan minggu pertama yang stabil di atas 1 juta kopi. Bahkan, Hot sempat merajai chart Oricon Jepang. Fandom mereka di Jepang dan Cina sangat masif berkat faktor Sakura dan Kazuha.
Tapi yang paling mencolok adalah performa digital global. Les Seraphim adalah monster streaming di Spotify dan Apple Music. Masuknya mereka ke Billboard Hot 100 dan Top 10 Billboard 200 secara konsisten membuktikan bahwa musik mereka lebih bisa diterima oleh pendengar umum general public di Amerika Serikat. Lalu apakah ITZY kalah? Tunggu dulu, jangan remehkan kekuatan touring ITZY. Meskipun angka penjualan album fisik Gold atau Comeback 2025, mereka mungkin tidak setinggi masa jaya Cheshire atau Checkmate ITZY, punya basis fans yang sangat loyal untuk konser. Tiket tur dunia mereka di tahun 2024 sampai 2025 tetap laris manis di Amerika dan Asia. Ini membuktikan bahwa meski secara chart lagu, mungkin mereka tidak seviral dulu. Orang-orang tetap mau membayar mahal untuk melihat penampilan mereka secara langsung. ITZY adalah tipe grup yang profitable dalam jangka panjang karena reputasi panggung mereka. Singkatnya, Les Seraphim menang di chart dan hype saat ini. Tapi ITZY menang di loyalitas konser dan stabilitas. Tentu, perjalanan sampai ke 2026 ini nggak mulus. Bagi ITZY, tantangan terberat adalah masa hiatus Lia yang cukup panjang di 2023 sampai 2024. Saat itu banyak yang merasa ada lubang besar dalam harmoni vokal mereka. Kembalinya Lia di era Gold adalah momen krusial pembuktian. Dan syukurlah di tahun 2025 kita melihat ITZY yang utuh kembali. Tantangan mereka sekarang hanyalah bagaimana agar musik mereka tidak terdengar jadul di tengah gempuran grup generasi kelima. Bagi Les Seraphim, hantu terbesar mereka adalah kritik soal live vokal yang meledak pasca Koakera 2024. Itu adalah momen yang berat, tapi harus diakui, mentalitas mereka sesuai nama grupnya, fearless. Sepanjang 2025 kita melihat peningkatan signifikan dalam stabilitas vokal mereka di acara encore dan festival. Mereka membalas kritik dengan kerja keras bukan klarifikasi. Dan itu patut diacungi jempol. Jadi Les Seraphim versus ITZY, siapa pemenangnya? Jika definisimu tentang pemenang adalah siapa yang paling hits, paling banyak dibicarakan, dan merajai chart global saat ini, maka Les Seraphim memegang mahkota itu di tahun ke-2026. Tapi, jika definisimu adalah grup dengan fondasi skill paling solid, diskografi yang danceable, dan konsistensi penampilan live tanpa celah selama bertahun-tahun, maka ITZY tetaplah ratu yang tak tergantikan. Kabar baiknya, kita tidak perlu memilih. Keberadaan dua grup ini justru saling melengkapi ekosistem K-pop. ITZY menjaga standar kualitas performance, sementara Les Seraphim mendorong batas konsep dan jangkauan global K-pop. Nah, kalau menurut kalian gimana, Yorobun? Apakah kalian tim Sneakers atau tim anti-Titi Fragile? Atau kalian Mitzi Fernet alias multifandom? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian setuju dengan analisisnya, dan subscribe untuk update K-pop lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong!